Akhir-akhir ini kita sering melihat video yang viral di media sosial yang sangat mengundang tawa buat kita dan tentunya bisa kita bahas menggunakan ranah sosiologi. Berikut kita lihat videonya. असली बोले धारावी से कराची रिक्शा से फरारी नुसरत कवाली हर जान देता सलामी. Dari video tersebut, banyak hal yang bisa kita kaji dengan pendekatan sosiologi. Contohnya, dari media sosialnya, teknologinya, penggunaan teknologinya, dan juga pola perilaku masyarakatnya. Salah satu yang akan kita bahas di materi ini yaitu tentang globalisasi dan juga dampaknya. Apa sih itu sebenarnya globalisasi? Globalisasi diawali terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Perubahan yang sangat maju, hal inilah yang disebut dengan modernisasi. Modernisasi memicu kemudahan dalam berkomunikasi dan juga transportasi. Hal inilah yang ditandai terjadinya globalisasi. Ada beberapa pandangan para ahli. Yang pertama adalah Selo Sumarjan mengatakan bahwa globalisasi adalah proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Seperti contohnya misalkan terbentuknya organisasi PBB, HOKI, NAFTA, dan lain sebagainya macamnya. Yang kedua, menurut Anthony Giddens, globalisasi ini adalah intensifikasi hubungan sosial yang mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya, yang menyebabkan antar negara itu tidak memiliki batas-batas negara. Nah, dipandang sebagai cara hidup masyarakat yang saat ini terjadi. Yang perlu kita pahami bahwa globalisasi adalah suatu proses, yang artinya globalisasi tidak akan pernah berhenti jika masyarakatnya selalu berubah. Nah, ada pun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Yang pertama adalah kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa kita lihat bahwa dari kemajuan teknologi ini, seperti berkembangnya alat telekomunikasi, alat transportasi, dan lain sebagainya macamnya, yang dimana itu memudahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, yaitu adalah terbukanya sistem perekonomian negara. Nah, yang sekarang kita rasakan ini ada ekspor-impor, itulah yang mempengaruhi terjadinya globalisasi juga. Kayak misalkan ada beberapa handphone yang dimana diproduksi dari luar negeri dan diimpor ke dalam negeri. Dan yang ketiga, yaitu adalah mengglobalnya pasar uang. Dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi yaitu adalah memperluasnya pangsa pasar bagi industri kecil dan menengah. Akan tetapi, dampak negatifnya adalah industri kecil dan menengah yang lemah tidak dapat bersaing dengan industri yang besar dari luar. Yang kedua, bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya adalah budaya lokal dapat dikenal oleh mancanegara. Dan dampak negatifnya terjadinya kultur shock dan juga etnosentrisme yang ada di Indonesia. Dan terakhir, pada bidang politik terwujudnya good government. Namun, dampak negatifnya negara berkembang mau tidak mau harus mengikuti kebijakan negara maju. Baik, itulah tadi materi tentang globalisasi dan juga dampaknya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di lain waktu.